Malam itu begitu sunyi di desa Suryajaya, sebuah desa kecil di lereng gunung. Angin berhembus dingin, membawa aroma daun basah dan tanah lembab. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar di kejauhan. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang hanya muncul saat malam telah larut, dan kegelapan menyelimuti segalanya. Jaka, seorang pemuda desa yang bekerja sebagai penjaga malam di ladang jagung, sedang berjalan menyusuri jalan setapak menuju pos jaga. Senter kecil di tangannya hanya menerangi beberapa langkah di depan, membuat bayangan pepohonan tampak seperti makhluk besar yang menyeramkan. Ia berusaha tidak memikirkan cerita-cerita horor yang sering diceritakan orang-orang tua di desa itu tentang Banaspati, roh api yang konon menghantui desa mereka. Hanya mitos, gumam Jaka untuk menenangkan dirinya. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, dan bau hangus tiba-tiba menyeruak di hidungnya. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat cahaya merah menyala. Cahaya itu tidak seperti api biasa. Ia bergerak, melayang di udara, seperti hidup. Jaka berhenti dan memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Semakin lama, cahaya itu semakin mendekat. Ketika jaraknya hanya beberapa meter, ia bisa melihat jelas bentuknya, bola api berwarna merah darah, dengan percikan api yang sesekali meletup dari tubuhnya. Dan di tengah bola api itu, samar-samar terlihat bayangan wajah yang menyeramkan, seperti manusia yang terdistorsi oleh kemarahan. Banaspati, Jaka berteriak, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa lemas. Bola api itu melayang lebih dekat, dan suara seperti desis ular terdengar dari arah makhluk itu. Tepat saat Jaka berpikir hidupnya akan berakhir, makhluk itu berhenti. Ia hanya melayang di sana, seolah-olah mengamati Jaka dengan tatapan yang dingin dan penuh dendam, sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Jaka akhirnya berhasil kembali ke rumahnya, ia bercerita kepada Rudi, sahabat karibnya, yang segera mengajak beberapa warga desa untuk memeriksa tempat kejadian. Tapi tidak ada yang mereka temukan, hanya bau hangus yang masih tercium di udara. Di desa itu, Banaspati bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Banyak orang percaya bahwa makhluk itu adalah roh jahat yang muncul dari arwah orang-orang yang mati dengan dendam atau melalui ritual terlarang. Banaspati hanya bisa dihentikan dengan mantra khusus atau sesaji tertentu. Kita harus hati-hati. Jika Banaspati sudah muncul, itu artinya ada sesuatu yang salah, kata Pak Wiryo, tetua desa yang dihormati. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Apa maksud Pak Wiryo? Tanya Rudi penasaran. Pak Wiryo terdiam sejenak sebelum menjawab, Banaspati tidak akan muncul tanpa alasan. Mungkin ada seseorang di desa ini yang telah melanggar aturan. Sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Desa itu pun menjadi tegang. Semua orang mulai saling curiga. Tapi bagi Jaka, pengalaman itu bukan hanya soal mitos. Ia yakin makhluk itu mengawasinya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti desis api yang merayap mendekati rumahnya. Kadang-kadang, ia melihat kilatan cahaya merah dari balik jendela. Jaka, bersama Rudi,
Sinta, adik Jaka, dan Agus, teman masa kecil mereka, memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Mereka mengunjungi rumah Pak Wiryo untuk menanyakan lebih dalam tentang Banaspati. Pak Wiryo akhirnya menceritakan kisah yang telah lama ia simpan. Dulu, sebelum kalian lahir, desa ini pernah dihantui oleh Banaspati. Makhluk itu merenggut banyak nyawa. Tapi kemudian, para tetua desa melakukan ritual pemanggilan untuk menangkap roh itu dan mengurungnya di dalam gua di hutan selatan. Namun, ritual itu tidak sepenuhnya sempurna. Jika ada orang yang membangunkannya, Banaspati akan bebas kembali. Bagaimana bisa makhluk itu bangun lagi? Tanya Sinta, wajahnya pucat. Pak Wiryo menghela napas. Seseorang pasti telah melakukan ritual gelap di hutan itu. Siapapun yang melakukannya, ia telah membawa malapetaka bagi kita semua. Keempat sahabat itu memutuskan untuk menyelidiki gua yang disebutkan oleh Pak Wiryo. Meski takut, mereka merasa ini satu-satunya cara untuk menghentikan teror Banaspati. Mereka mempersiapkan peralatan, lampu senter, tali, dan sesaji kecil sebagai perlindungan. Perjalanan menuju gua itu tidaklah mudah. Hutan selatan dipenuhi pepohonan besar yang lebat, dan jalan setapaknya hampir tidak terlihat. Saat mereka akhirnya menemukan gua tersebut, malam telah tiba, dan suasana menjadi semakin mencekam. Mulut gua itu gelap dan berbau busuk, seperti daging yang membusuk. Saat mereka masuk lebih dalam, suara-suara aneh mulai terdengar, dari gemericik air hingga suara seperti bisikan yang tidak jelas asalnya. Di tengah gua, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah altar batu berdiri di sana, dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang diukir di permukaannya. Di atas altar, terdapat bekas darah yang masih segar. Ini tidak mungkin hanya ulah iseng, bisik Rudi, suaranya bergetar. Seseorang benar-benar melakukan ritual di sini. Tiba-tiba, suara desis yang mereka kenal baik terdengar. Sebuah bola api muncul dari kegelapan, kali ini lebih besar dan lebih terang daripada yang pernah Jaka lihat. Banaspati telah datang. Makhluk itu melayang mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka mencoba lari, tapi Banaspati terlalu cepat. Api yang mengelilinginya terasa begitu panas hingga membuat mereka sulit bernapas. Agus, yang selalu membawa parang kecil untuk perlindungan, mencoba melawan dengan menebas bola api itu. Namun, usahanya sia-sia, parangnya meleleh dalam hitungan detik. Makhluk itu tertawa, suara tawanya menggema di seluruh gua. Pak Wiryo yang sebelumnya memberi mereka mantra pelindung telah memperingatkan, jangan pernah menunjukkan rasa takut di hadapan Banaspati. Dia memakan rasa takut. Sinta, yang paling muda, tiba-tiba berdiri di depan makhluk itu dan mulai melafalkan mantra yang diajarkan Pak Wiryo. Suaranya gemetar, tapi ia terus melanjutkan. Banaspati tampak terganggu, cahayanya mulai redup. Rudi dan Jaka kemudian bergabung, melafalkan mantra yang sama. Bersama-sama, mereka menciptakan suara yang menggema dan memukul mundur makhluk itu. Dalam hitungan detik, Banaspati berteriak marah sebelum akhirnya meledak menjadi ribuan percikan api yang memudar dalam kegelapan. Ketika mereka keluar dari gua, matahari mulai terbit. Cahaya pagi yang hangat membawa rasa lega, seolah-olah kegelapan malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
Desa Suryajaya masih menyimpan banyak rahasia, dan Banaspati mungkin hanya salah satu dari banyak kengerian yang bersembunyi di tempat itu. Pak Wiryo menyambut mereka dengan wajah lega. Kalian telah melakukan sesuatu yang besar, tapi berhati-hatilah. Ketika kita bermain dengan api, kita bisa terbakar. Mereka hanya bisa mengangguk dengan perasaan campur aduk antara lega dan ketakutan. Sebab, meskipun Banaspati telah dikalahkan, bayangan makhluk itu akan selalu ada dalam ingatan mereka, sebagai peringatan bahwa beberapa kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Bertahun-tahun kemudian, cerita tentang Banaspati di desa Suryajaya menjadi legenda yang semakin berkembang. Namun, di suatu malam yang sunyi, seorang pemuda lain melihat cahaya merah melayang di udara. Api itu berdesis, seolah-olah tertawa, sebelum menghilang ke dalam kegelapan.